Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari yang ke-16, Kamis 4 Maret 2021. Apa kabar Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih? Saya berharap semuanya selalu sehat, selalu semangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya kehadiran Tuhan yang akan senantiasa menopang kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Allah yang mengaruniakan keselamatan dan kehidupan bagi kami. Ya Tuhan, mari bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat membaca dan merenungkannya di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat dan pengertian untuk merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita dari Injil Matius 25, ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-40. Matius 25 ayat 39 sampai 40. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan pembacaan yang kedua dari Pengkhotbah 7 ayatnya yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Prapaskah hari yang ke-16. Kebaikan ke-16, melayani atau melawat yang sakit dan berduka. Pandemi COVID-19 membuat kita sulit bertemu secara tatap muka dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit dan berduka cita, apalagi ketika mereka terpapar virus COVID-19. Jangankan kita sebagai saudara-saudara seiman, keluarga saja sangat dibatasi. Bahkan di awal-awal pandemi ini tidak boleh mengunjungi mereka. Namun apakah kita tidak bisa melayani, meneguhkan dan menghibur saudara-saudara kita yang sedang sakit dan berduka cita? Bisa. Kita bisa mendoakan mereka dalam doa pribadi kita, atau kita melakukan video call dengan mereka atau telepon biasa dengan mereka untuk berdoa buat mereka. Kita juga bisa mengirimkan bantuan, makanan, atau karangan duka buat saudara-saudara kita yang sakit atau yang berduka sesuai dengan kemampuan kita. Atau kita bisa hadir jika dekat dan diizinkan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Melayani di masa pandemi tidak harus berhenti.
tetapi melayani di masa pandemi untuk saudara-saudara kita yang sakit dan berduka sangat dibutuhkan kreativitas yang baru. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa ketika kita melawat mereka yang sakit, maka kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Dan orang yang berhikmat akan memilih untuk melawat mereka yang berduka cita. Pandemi COVID-19 semakin membuat dan menambah kesusahan, kesedihan bagi yang sakit dan yang berduka cita. Coba kita bayangkan ketika kita sakit, kita tidak boleh dijenguk, tidak ada yang menelpon, tidak ada yang WA, atau ketika kita berduka, tidak boleh ada yang datang. Maka akan bertambahlah kesedihan yang kita rasakan. Kita akan merasa seperti orang asing, tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya kerabat dan keluarga. Kita seperti sendiri menghadapi sakit dan juga duka cita kita. Oleh karena itu kita diingatkan oleh firman Tuhan saat ini. Mari tetap lakukan tugas kita sebagai orang percaya untuk melawat mereka yang sakit dan meneguhkan serta menguatkan mereka yang berduka cita. Tuhan yang Maha Kasih akan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 284 ayatnya yang pertama, di jalan hidup yang lebar sempit. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Kita berdoa. Kondisi pandemi semakin membuat kami sulit untuk melayani dan memeluk saudara-saudara kami, secara khusus mereka yang sakit dan berduka cita. Tetapi ya Tuhan, ada cara-cara baru untuk melayani dan melawat mereka. Di dalam doa, dengan telepon, video call, WA, ibadah dengan Zoom, dan lain sebagainya. Dapat kami tunjukkan kepedulian kami untuk melayani, meneguhkan, menghibur saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit serta berduka cita. Juga bantuan yang kami berikan dalam bentuk materi, makanan, dana,
karangan bunga, segala sesuatu yang kami berikan buat saudara-saudara kami ini dapat menguatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Ada banyak orang yang berdoa buat mereka, ada banyak orang yang mengasihi mereka, ada banyak orang yang peduli bagi mereka. Kiranya kami tetap diberikan kepekaan, kesediaan, kerelaan untuk melayani saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit dan juga berduka. Karena itu teguhkan ibu bapa dan saudara-saudara kekasih dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat melakukan firman Tuhan saat ini. Tuhan berkati seluruh jemaat GPB Peniel Yuda Wiogra. Tuhan berkati ibu bapa, saudara-saudara sekalian. Lindungi mereka, berikan kesehatan agar mereka tetap terus bisa bersaksi untuk memancarkan kasih-Mu. Segala kebutuhan mereka, segala pergumulan mereka, Tuhan, Engkaulah yang akan menopang, mencukupkan, dan melimpahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan alaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.